Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat memperingati Jumat Agung. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi, Yohanes 19 ayat yang pertama sampai dengan 27, dengan judul perikop Yesus dihukum mati. Begini firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun daripadanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambahlah takutlah dia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan mereka sama-sama dengan dia disalibkan juga dengan dua orang lain, sebelah-belah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, berbunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kau tulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 ketenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatinya. Demikianlah hendak supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian itu
di antara mereka dan membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesungguhnya masih ada, akan dilanjutkan dalam sampai dengan ayat yang ke 37, saudara sekalian. Begini, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke dalam mulut Yesus. Ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak ditinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki-kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambunya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, "Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan." Dan ada pula nas yang akan mengatakan, "Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan pada memperingatkan Jumat Agung. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati Jumat Agung pada kita umat Kristiani, orang-orang yang dipercaya akan keselamatannya. Pada Jumat Agung hari ini saya mengangkat tema, yaitu adalah dalam salib Allah berdaulat. Sekali lagi maaf, dalam salib Allah berdaulat. Dalam salib Allah berdaulat. Apa dari kata perkataan ini? Artinya, di dalam salib Allah kita akan tahu apa sebenarnya makna dari salib Allah ini. Sesungguhnya saudara sekalian, dimanapun kita berada, salib Allah itu sungguhlah mahal, sungguh suci di hadapan kita. Bagaimana kita sudah memasuki yang namanya, kita semalam kita sudah memaknai Kamis Putih, dan sekarang kita akan memasuki yang namanya memaknai Jumat Agung. Jumat Agung sendiri dimaknai sebagai hari pengorbanan, hari penderitaan, di mana Yesus akan disalibkan. Yesus akan menderita. Yesus akan, yang menamakan namanya penderitaan di dalam hidupnya, akan diadili sekarang juga, hari ini juga. Bagaimana respon kita sebagai manusia? Saat saya membacakan ayat ini saja saya sangat merinding. Ketika saya aja tidak berani untuk menonton video yang menyaksikan penderitaan Yesus. Kenapa saya tidak berani? Karena saya tidak mau. Bukannya tidak berani ya, saudara sekalian. Saya tidak mau dan tidak berani untuk melihat bahwasanya penderitaan yang dialami Yesus itu sungguh-sungguh sangat menderita, sangat-sangat menyakitkan. Bagaimana kalau manusia itu sendiri yang menggantikan Yesus? Apakah manusia mau kalau kita menggantikan Yesus? Pasti banyak pertanyaan kita yang menjawab adalah tidak mau. Karena hanya Yesuslah sendiri yang berani akan menghadapi penderitaan yang sungguh luar biasa ini. Karena dikatakan di dalam bahwasannya ada suatu pernyataan yang dikatakan adalah 33 tahun dia menyiapkan diri untuk korban bagi dunia. Apa maksud dari pertama ini? 33 tahun dia menyiapkan diri untuk korban bagi dunia. Kelahiran Yesus datang ke dunia ini untuk menyiapkan kita sebagai umat percayanya, umat kepunyaannya,
mau mengorbankan diri Tuhan hanya untuk kemuliaan nama manusia saja, kemuliaan nama Tuhan juga. Kemudian 3,5 tahun dia menyampaikan berita sukacita. 3,5 tahun lamanya Tuhan mengajari setiap manusia datang ke kota Yerusalem, ke kota Nazaret, dan kota-kota lain untuk mengabarkan kabar Injil Allah. 3,5 tahun dan mengabarkan kabar Injil Allah, agar setiap manusia yang ada di dunia ini percaya bahwasanya Tuhan itu adalah juru selamatnya. Kemudian 30 keping perak dia dihianati. 30 keping. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya Yesus itu dihianati dan Yesus itu dijual dalam bentuk 30 keping perak. Pertanyaannya, Yesus dihianati sekarang juga. Berarti Tuhan itu adalah barang. Apakah manusia kalau kita dijual, adakah harga kita seperti itu? 30 keping perak ini bisa kita lihat bahwasannya adalah harga yang cukup bisa membelikan suatu hal yang barang berharga bagi kehidupan manusia. Bayangkan saja, 30 keping perak Yesus dihargai. Pertanyaannya, apakah Yesusmu itu sendiri adalah barang? Yesus kita itu adalah seorang barang, sebuah barang. Kenapa dihargai 30 keping perak? Emang Yesus itu adalah bahan untuk perjudian? Apakah Yesus itu dijadikan bahan seperti untuk dijadikan sebagai alat-alat pelacur dan sebagainya? Apakah sungguh manusia ini sungguh di dalam kitab ini mengatakan bahwasanya sangat kelewatan batas, bisa-bisanya menjual Yesus dalam 30 keping perak. Bagaimana kalau kita di dalam hal tersebut, saudara sekalian? Kalau kita dihargai 30 keping perak, apakah kita mau menjual diri kita di hadapan orang lain? Hanya Yesus yang berani menjual dirinya dan menyerahkan dirinya untuk memuliakan dan menebus dosa kita. 3 kilometer dia memikul salib. Bayangkan 3 kilometer. Dan di dalam 3 kilometer itu kita bisa menyaksikan bahwasannya Yesus membawa salib yang begitu berat. Yesus membawa salib itu dengan begitu susah payah. Bukan sampai di situ saja. Ketika Yesus jatuh, Yesus dilibasi, Yesus diberikan lagi penderitaan yang begitu sakit. Yesus diludahi. Ketika Yesus ketika Yesus jatuh, rasa sakit itu begitu luar biasa. Bayangkan, kalau kita sebagai Yesus memikul salib 3 km, apakah Anda sanggup? Apakah kita sanggup seperti Yesus itu sendiri? Bagaimana kalau kita seperti Yesus 3 km berjalan memikul salib? Sungguh-sungguh penderitaan Yesus itu luar biasa di dalam hidup kita. Rela mau berkorban, memikul salib sejauh 3 km, tanpa dikasih minum, tanpa dikasih air, tanpa dikasih istirahat. Sungguh luar biasanya Tuhan kita itu. Dan ketika dia sampai di bukit Golgota, Yesus disalib 3 jam. Digantung, 3 jam lamanya Yesus digantung, dengan penuh aliran darah yang terus mengalir dari dalam kepala, muka, sampai bermucur kepada kakinya. Bayangkan saja, 3 jam berdiri digantung, disalib. Kita saja 3 jam, apakah kita masih sanggup berdiri? Tentu saja tidak. Ya kan? Tentu saja tidak. Karena apa? Kalau kita 3 jam berdiri, apakah kita sungguh-sungguh bisa berdiri dengan sempurna? Pasti tidak. Kita yang ada adalah pingsan. Dan 3 jam Yesus disalibkan, digantung itu bukan berdiri dengan biasa, dengan penuh kelelahan. Bukan hanya kelelahan, tetapi darah yang mengalir itu dari mahkota duri, dari yang namanya pencambukan yang ada di dalam dirinya. Itu sungguh-sungguh menyakitkan. 3 jam digantung di kayu salib. Bayangkan saja saudara seiman. Dan selanjutnya, 3 paku ditancapkan di kaki dan di tangannya. Sungguh-sungguh sangat di luar nalar. Kalau dikatakan orang netizen adalah di luar nailah. Tetapi saya bukan hanya untuk bercanda, tetapi 3 jam atau 3 paku
ditancapkan di tangan kanan, di tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Dan memang di kaki kanan dan kaki kiri itu disatukan dan ditancapkan 3 paku. Saya membayangkannya aja, sangat-sangat sakit banget itu. Dan betapa sedihnya kalau kita sebagai Yesus disalibkan dengan 3 paku salib, tangan kanan, tangan kiri, dan di kaki. Kalau kita seperti Yesus, apakah kita mau? Tentu saja tidak, kan? Nah, lebih dari 3 liter darahnya tercurah bagi manusia. Lebih dari 3 liter. Manusia aja kalau nggak salah dianjurkan itu minum 5-8 liter. Nah, ini bukan minum. 3 liter darah dikucurkan Yesus untuk menebus dosa kita. Dimulai dari darah kepala, muka, pencambukan, paku, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, darah Yesus itu apakah sungguh mahal seperti banyak begitu 3 liter banyaknya? Tentu saja. Dalam memaknai, apakah darah Yesus itu sungguh-sungguh sangat-sangat suci di hadapannya? Darah Yesus itu sungguh-sungguh suci. Darah Yesus itu sungguh-sungguh mahal. Akankah kita mau seperti Yesus? Akankah kita mau melihat lagi Yesus menderita di hadapan kita, di hadapan banyak orang? Sesungguhnya dalam cerita kita pada hari ini, sesungguhnya Pontius Pilatus, seorang raja. Pada awalnya kan tadi dikatakan bahwasannya adalah dia adalah orang yang dia bilang adalah, aku tidak melihat kesalahan dari Yesus ini sendiri. Mengapa kalian menganggap Yesus ini adalah orang jahat? Orang-orang Yahudi itu bilang, orang-orang di situ mengatakan, imam-imam kepala dan para penjaga mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus mengatakan lagi, gak ada kesalahan, gak ada dosa yang dia perbuat dalam kita. Aku tidak melihat kesalahan dari orang ini. Dan ketika Yesus mengatakan, ketika Pilatus mengatakan kepada Yesus, aku tidak melihat engkau ada kesalahan. Apakah engkau benar seorang raja? Apakah engkau adalah seorang raja orang Nazaret? Dan aku memang mempunyai kuasa untuk membebaskan engkau. Berkatalah demikian Yesus. Tetapi di sini Yesus menjawab, hanya diam saja. Dia mengatakan, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Dan apa perkataan Yesus ini? Sesungguhnya Pilatus itu tidak punya kuasa. Hanya yang berkuasa itu hanyalah Tuhan, Allah Bapa. Melalui Allah Bapa, Tuhan itu berkuasa. Melalui Allah Bapa yang begitu luar biasa, Tuhan mempunyai kuasa daripada Bapanya. Tetapi di sini, Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan, dan Tuhan tidak mempunyai kuasa. Oleh sebab itu, ketika Yesus berjalan menuju Bukit Tengkorak, Bukit Golgota, Tuhan hanya diam dan hanya bilang. Dan ketika ada suatu perkataan yang dikatakan ada orang di sekitar situ, Yesus, apakah engkau raja orang Nazaret, raja orang Yahudi? Apakah engkau itu? Yesus hanya menjawab apa? Engkau sendiri yang mengatakan aku itu. Sekali lagi engkau mengatakan seperti itu, aku sudah mengetahui jawabannya karena engkau telah mengatakannya seperti itu kepada aku. Apakah tanggapan orang itu? Tanggapan orang itu berarti mengatakan bahwasannya Yesus itu benar-benar seorang raja, bukan manusia biasa. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah orang manusia biasa, raja yang biasa. Tetapi ketika terus didesak, akhirnya Pilatus angkat tangan dan langsung menyerahkan kepada orang-orang di sana, dan untuk memutuskan bahwasannya salibkan dia, salibkan dia. Dari yang Pilatus mengatakan bahwasannya, aku tidak melihat ada kesalahan dari orang ini, tetapi karena didesak orang banyak, dia karena mengatakan bahwasannya dan adalah dia sebagai jabatan raja, dia tidak mau
kalau nanti ketika dia membebaskan orang ini, dia menjadi turun jabatan. Nah, kalau saya seperti Pilatus, apakah Anda takut kepada jemaat Anda? Kalau Anda tidak ada melihat kesalahan dari orang ini, ya bebaskan. Kalau Anda tidak ada melihat kesalahan dari orang ini, ya udah bebaskan. Tidak usah mendengar kata-kata dari apa yang dikatakan oleh orang banyak. Orang-orang banyak itu hanya menuduh. Meskipun kalau kita ada di suatu pengadilan, ketika ada orang-orang menuduh bahwasanya dia melakukan kejahatan, itu tidak masalah. Dan didapati bahwasanya ada saksi-saksi mata itu mengatakan, iya dia memang pelakunya dan dia melakukan kejahatan. Nah, tetapi di kasusnya lain, Yesus tidak ada berbuat salah apapun sama kita. Tapi kenapa harus disalibkan sekarang juga? Kenapa hukumnya tidak, ya janganlah disalibkan. Entah apa kayak dicaci maki, di penjara gitu kayak. Ini disalibkan loh, bayangkan. Sehingga ketika Yesus disalibkan, Barnabas, orang yang dulu yang mau dikatakan adalah yang mau disalibkan, tidak jadi disalibkan. Justru Barnabas ini dibebaskan. Dan mengganti yang orang untuk disalibkan itu adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana saudara sekalian? Apa yang kita harus maknai dalam cerita ini? Sungguh penderitaan yang Yesus alami sangat-sangat sungguh mencekam dan sangat-sangat membuat hati kita bersedih. Dan bertanya kepada orang-orang yang telah menuduh dia, apa maksudmu untuk membunuh Tuhanmu sendiri? Berarti mereka itu telah dihasut oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, bahwasanya Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Tetapi dan lewat penderitaan yang Yesus alami itu, ada 3 kata yang dikatakan Yesus adalah, yang pertama, aku mengasihi kamu. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris dikatakan I love you. Dalam bahasa Indonesia dikatakan lagi, aku mengasihi kamu. Penderitaan yang dialami Yesus itu sendiri adalah bentuk pengasihan Tuhan kepada manusia. Untuk itu, saudara sekalian dimanapun kita berada, dalam memaknai Jumat Agung ini, marilah kita rasakan penderitaan yang Tuhan alami itu sungguh-sungguh membuat hati kita itu bersedih. Kalau kita seperti posisi Yesus, apakah kita siap untuk diadili, dicaci maki, dicambuk, dan disalibkan? Whatever of you, itu kembali kepada pilihan kita sendiri. Yang pada intinya, kalau kita berbuat dosa, jangan lagi Yesus yang kita salahkan, tetapi diri kita sendiri yang harus kita salahkan. Kita sendiri yang menghukum diri kita, bukan lagi Tuhan Yesus sendiri. Sebagai penutup dalam pemberitaan firman Tuhan ini, marilah saya mengajak kita semua untuk menghayati dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dalam memperingati hari Jumat Agung ini. Marilah kita resapi, marilah kita refleksikan. Penderitaan yang Tuhan alami itu sungguh-sungguh dapat membuktikan bahwasannya Tuhan mengasihi kita lewat penderitaannya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Selamat menghayati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.